Halo teman-teman semua, selamat datang di Techpack ID. Aku Indra, seorang karyawan swasta di industri garment. Dan aku udah bekerja di industri garment kurang lebih selama 6 tahun sebagai seorang pattern maker. Oke, aku mau melanjutkan video kita di series ini, yaitu pengenalan Lektra atau Modaris. Dimana kemarin aku udah sharing bagaimana caranya membuka dan juga menyimpan file pola atau file pekerjaan kita di Modaris ini, yang gimana caranya itu sedikit unik ya dibandingkan software-software pada umumnya. Baik, hari ini aku mau melanjutkan, aku mau sharing apa saja fungsi-fungsi dari menu bar yang ada di Lektra ini. Semoga penjelasannya bisa dimengerti oleh teman-teman. Jadi langsung saja kita buka Lektra atau Modarisnya, teman-teman. Oke, kita kembali ke tampilan awal kemarin seperti ini, teman-teman. Yang aku akan sharing hari ini adalah ini menu bar yang ada di atas ini, dan juga kalau nggak terlalu panjang nanti akan aku lanjutkan di menu bar yang ada di bawah ini. Oh ya, sebagai informasi teman-teman, Modaris atau Lektra yang aku gunakan ini adalah versi 6. Tapi kalau teman-teman punya versi yang lebih update, yaitu versi 8 ataupun versi 7, nggak ada masalah, teman. Secara umum, cara penggunaan, fungsi, tata letak, dan menu-menunya itu sama. Jadi teman-teman masih tetap bisa mengikuti video ini walaupun teman-teman menggunakan versi Modaris yang terbaru. Ini adalah versi 6 export, teman-teman. Ada export di sini. Kita mulai dari menu yang pertama, yaitu ada file. File di sini teman-teman ada new. New itu tentunya untuk membuat dokumen baru. Lalu ada mode open model. Kemarin kita udah praktekin apa itu open model, yaitu untuk membuka file yang udah pernah kita simpan atau pernah kita kerjakan, ataupun file kiriman dari klien kita. Baik, selanjutnya di bawahnya ada insert model. Nah, insert model ini saat kita bekerja menggunakan Modaris, biasanya kita membutuhkan insert bagian-bagian dari pola yang udah pernah kita bikin sebelumnya. Nah, jadi kita bisa menggunakan insert ini dan ambil bagian pola lain yang udah pernah kita bikin. Ini nggak pernah aku gunakan. Save adalah untuk menyimpan file atau pekerjaan kita. Save as juga untuk menyimpan dengan nama yang lain. Oh ya teman-teman, aku di sini bakal jelasin aja yang umum digunakan ya, nggak semua tools. Karena kalau semua itu sangat banyak. Jadi aku akan jelaskan aja yang umum digunakan, yang biasa digunakan, dan biasa aku gunakan lah ya intinya. Oke. Di file ini lalu ada import. Nah, import ini teman-teman adalah untuk membuka file DXF ataupun file-file lain dari software yang lain. Biasanya sih DXF ya teman. Export. Nah, export ini kita untuk membuat file DXF. Kalau tadi import, kita membuka file DXF yang berasal dari software atau aplikasi lain. Untuk export atau untuk kita membuat DXF, kita menggunakan export. Oh ya, tambahan informasi. Kalau file dari Modaris ini extensionnya adalah MDL. Nah, MDL itu hanya bisa dibuka oleh Modaris ini sendiri. Makanya untuk membuat pekerjaan kita bisa dibuka di aplikasi atau software yang lain, jadi agar kita bisa berbagi, maka kita bikinlah file DXF tersebut dengan cara di export ini, teman-teman. Nah, lalu ada access path, access path yang kemarin juga udah aku jelasin di video sebelumnya, yaitu untuk menentukan lokasi penyimpanan file atau pekerjaan kita ya, teman-teman. Kalau yang belum nonton, tonton aja video yang kemarin. Lalu ada yang terakhir ada quit. Nah, quit itu keluar. Jadi untuk menutup aplikasi. Menutup aplikasi kita bisa klik di sini quit atau bisa langsung tanda silang yang ada di pojok kanan. Oke, next kita ke edit. Nah, di edit ini ada yang namanya edit. Edit nanti untuk menentukan Edit ini nanti kita gunakan untuk mengedit nama piece atau nama komponen, juga keterangan fabric yang digunakan, tanggal, dan lain sebagainya, yang nantinya informasi-informasi ini akan kita butuhkan saat produksi pola. File duplikat ini untuk menduplikasi nama file atau nama piece dari pola kita. Ada undo, ada redo, ini biasa seperti di aplikasi yang lain. Undo adalah untuk
kembali ke langkah sebelumnya atau redo untuk kembali lagi ke depan. Lalu di sebelahnya ada sheet, new sheet ini adalah untuk membuat lembar baru ya. Jadi di dalam Modaris ini masing-masing komponen itu mempunyai masing-masing halamannya sendiri. Jadi kita disebutnya adalah sheet dan untuk membuatnya adalah kita new sheet. Lalu ada copy, copy ini untuk mengcopy sheet, delete untuk mendelete sheet. Kita bisa akses dengan menekan Z. Nah, lalu ada recenter. Recenter ini nanti untuk menampilkan satu halaman penuh atau satu lembar penuh komponen pola kita, atau bisa diakses dengan menekan tombol home. Ada next dan juga previous, itu untuk melihat halaman-halaman atau komponen-komponen pola yang lain. Ya, nanti akan kita praktekkan satu persatu. Oke, segitu yang biasa digunakan. Next, sebelahnya ada corner tool. Corner tool ini biasanya digunakan untuk adjust atau mengubah bentuk dari sudut-sudut pola kita. Biasanya ini digunakan untuk pola-pola yang menggunakan finishingnya di clean atau di hemming ya teman-teman. Di corner tools ini ada banyak pilihannya, ada macam-macam pilihannya. Akan kita praktekkan nanti di video-video selanjutnya. Kita next ke sebelahnya ada display. Nah, display ini untuk mengatur tampilan-tampilan yang ada di Modaris ini, apa saja yang ingin kita tampilkan dan apa saja yang tidak ingin kita tampilkan. Oke, next ada size. Size ini kita gunakan biasanya untuk menampilkan jenis-jenisnya, mau menampilkan basicnya aja atau grading. Lalu selection. Selection ini adalah tools yang digunakan untuk memilih halaman-halaman daripada pola kita. Yang biasa aku gunakan adalah ini, select all, atau kita bisa control A. Oke, yang lainnya jarang digunakan, gak usah kita bahas. Makro nggak pernah aku gunakan. Nah, kita ke layer. Layer juga hampir tidak pernah tersentuh ya teman-teman, jadi kita lanjut aja. Nah, ini nih, di parameters ini ada tools yang sangat penting yang kita gunakan untuk mengatur ataupun menyeting satuan ukuran apa yang akan kita gunakan dalam membuat pola. Yaitu ada di sini length unit. Nah, di length unit ini ada macam-macam pilihannya. Ada milimeter, milimeter per 10, ada sentimeter, ada juga inch. Inch pun tersedia dalam 3 pilihan. Tergantung nanti teman-teman lebih enak menggunakan yang mana. Kalau inch 10 third ini menggunakan desimal, inch 32 itu satuannya menggunakan inch 1/32. Nah, kalau yang 16 third ini adalah satuannya in yang menggunakan 1/16. Jadi 1/16, 1/8, 3/16, 1/4 dan seterusnya. Oke, semoga teman-teman nggak asing ya dengan satuan-satuan inch. Di sini defaultnya adalah sentimeter. Nah, lalu teman-teman juga bisa mengatur nih di sini automatic save-nya. Nih, berapa lama dia automatic save-nya akan bekerja. Ini satuannya sepertinya detik ya, 300 detik. Bisa teman-teman ubah misalkan 100, enter aja kalau udah. Nah, itu udah otomatis tersimpan. Oke, di parameter ini biasa digunakan adalah itu length unit, menyeting satuan ukuran yang kita gunakan. Lalu ada konfigurasi. Config. Di config ini nggak ada yang banyak digunakan di sini, jadi kita skip aja. Lalu tools juga hampir tidak pernah disentuh oleh aku selama ini, jadi jarang digunakan, kita skip aja. Disclaimer ya teman-teman, ini berdasarkan pengalaman aku selama ini. Tools-tools yang aku jelaskan adalah tools-tools yang biasa aku gunakan saja. Di menu atas ini kita udah selesai teman-teman. Kita lanjut di menu bar yang ada di bawah. Nah, ini ada namanya notes teman-teman. Notes ini adalah untuk memberi tanda yang fungsinya nanti akan memudahkan saat proses menjahit. Misalkan untuk menggabungkan komponen sebelah kanan dan sebelah kiri. Intinya untuk joining kita memberi tanda bahwa tanda satu harus ketemu dengan tanda satu yang lainnya. Jadi saat menjahit itu mudah. Ada macam-macam bentuknya, ada yang garis lurus seperti ini, ada yang U, ada yang segitiga, dan ada yang
ini end notch, close aja. Lalu di bawahnya ada curve PTS. Oke, sepertinya untuk menjelaskan ini aku akan buka file yang pernah aku bikin sebagai contoh aja. Oke, udah terbuka ya teman-teman. Ini adalah pola piyama teman-teman, satu set atasan dan juga celananya. Nah, sekalian nih aku kembali lagi sedikit tadi ke display. Nah, di display ini ada yang namanya title block. Nah, ini title block, atau kita bisa akses dengan Ctrl U. Kita tekan home. Seperti yang tadi di sheet ini ya, ada home kan, recenter atau home. Nah, itu fungsinya untuk memfokuskan satu sheet atau satu komponen, satu lembar komponen pola kita. Kalau kita klik, nah maka akan fokus ke satu komponen ini. Ini fungsi dari home tadi teman-teman, yang ada di sheet, recenter atau home, tombol cepatnya. Nih, home lagi, nah, maka dia akan fokus di satu komponen ini. Inilah area ini yang disebut dengan sheet teman-teman. Jadi yang ada di sini new sheet, nah itu area ini disebutnya satu sheet. Dan ini garis-garis kuning yang ada size-nya itu kita bisa tampilkan dengan yang namanya ini title block. Ada di display title block, atau kita bisa akses dengan Ctrl U. Nah, seperti itu teman-teman. Yap. Nah, kembali lagi sedikit, sorry ya teman-teman, jadi agak acak-acakan videonya. Nah, ini di edit ini kita bisa edit nama dari piece-nya ini. Misalkan kita klik edit. Nah, namanya ini mau kita ganti, misalkan bagian belakang. Nah, seperti itu. Lalu kita klik lagi di sini keterangannya, misalkan kiri. Ini keterangan penggunaan kainnya, yaitu shell fabric dikali 2 penggunaannya, kanan dan kiri. Nah, untuk melakukan ini tadi teman-teman, zoom in dan zoom out, itu teman-teman bisa klik enter, bisa tekan tombol enter, lalu akan jadi ini kursornya seperti kaca pembesar. Kita bisa klik tahan lalu drag, nah, maka dia akan zoom. Oke, seperti ini. Nah, untuk kembali lagi ke recenter kita bisa tekan home. Nah, untuk kita menampilkan semua sheet kita bisa tekan tombol cepatnya itu J. J itu adalah ini arrange all teman-teman. Jadi kita akan menampilkan semua ini, semua komponen atau semua panel yang ada di file ini. Kalau mau satu komponen aja home, kalau mau arrange all J. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan tadi di notch. Notch itu seperti ini teman-teman. Contohnya, untuk memberikan notch, kita klik aja di sini notch. Misalkan kita pilih yang ini, yang segitiga. Nah, lalu kita untuk menggunakannya kita pilih notch di sini di F2. Ini sekilas aja ya, nanti akan kita jelaskan masing-masing toolsnya yang ada di FF ini. Nah, ini adalah salah satu contoh notch. Kita bisa ganti. Tadi kalau kita pakai yang garis lurus, ya seperti ini, atau mau pakai yang U atau pakai yang N notch seperti ini. Nah, nanti sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Curve PTS ini untuk mengaktifkan, nih kita bisa mengakses titik-titik merah. Titik merah ini fungsinya untuk membuat lengkungan teman-teman. Kita bisa aktifkan atau hilangkan dengan tekan curve PTS ini, atau bisa dengan Ctrl Shift P, cara cepat. Nah, seperti itu. Nomor mark ini adalah tanda.
Ini biasanya digunakan untuk menentukan tanda lubang kancing, tanda posisi. Nah, kita bisa meletakkannya di tengah pola. Nah, sorry, misalkan kita pilih yang mark 35. Sorry, untuk ininya shift M, marking nih menggunakannya. Nah, ini dia marking 35, kita bisa ganti 36 misalkan. Kita klik lagi marking. Nah, kan beda lagi seperti ini tampilannya. Lalu 37 dia kotak seperti ini. Kalau kita pakai motif vertikal, dia akan vertikal aja, mirip yang 36 tadi ya teman-teman. Lalu ada di bawahnya lagi. Nah, ini sebaliknya. Jadi nanti teman-teman atur-atur aja sesuai kebutuhan teman-teman untuk menandai marking ini. Lalu ada print. Nah, print ini fungsinya bukan untuk mengeprint polanya ya teman-teman, tapi kita print file pola kita ini, komponen kita ini di layar. Jadi kalau kita tekan print seperti ini, terlihat tidak ada perubahan, tidak ada yang terjadi. Tapi kalau kita geser ini komponennya, nah, ini adalah komponen kita yang baru, posisinya seperti ini, dan ini adalah komponen posisi yang lama, posisi komponen yang lama, yaitu karena tadi kita print maka dia ada posisi yang lama. Ini berfungsi untuk membantu kita saat revisi pola teman-teman. Jadi kita bisa melihat langsung perbandingan perubahan pola yang awal dan yang terbaru. Kalau kita hilangkan printnya, maka dia akan hilang dan tinggallah pola kita yang baru. Ctrl Z kembali atau Ctrl W untuk cancel undo-nya tadi. Selanjutnya ada cut piece. Cut piece ini adalah simulasi di mana seandainya komponen kita udah di print di kertas, simulasi tampilannya di monitor akan tampak seperti ini. Garis merah ini adalah line terluar dari pola kita, garis kuning adalah garis finish saat nanti udah jadi garment atau pakaian, yang putih-putih ini adalah garis bantu ukur. Nah, ini kalau kita notesnya kita arahkan keluar, tampilannya kalau di print nanti akan seperti ini. Kalau printnya dimatikan dia akan kembali lagi. Tapi kalau kita setting keluar saat di print nanti dia akan keluar seperti ini teman-teman. Lalu ada axis. Nah, axis ini yang biasa digunakan untuk menentukan arah serat atau peletakan pola kita terhadap kain, yaitu ada grain line. Grain line itu warna hijau ini teman-teman, yang tadi aku bilang untuk menentukan arah serat atau arah pola kita terhadap kain. Ini menunjukkan ke arah panjang kain ya teman-teman. Jadi kalau ini arahnya ke atas, berarti nanti peletakan kainnya itu sejajar panjang kain. Posisinya berarti berdiri seperti ini. Lalu ada satu lagi special axis teman-teman. Special axis ini kalau kita pilih penggunaannya ada klik kiri tahan, lalu lepas, klik sekali lagi, klik kiri tahan, lalu klik sekali lagi. Nah, itu untuk penggunaannya. Dia berwarna ungu. Ini digunakan untuk memberikan keterangan teman-teman. Kita bisa gunakannya menggunakan edit, lalu edit, klik tepat di garisnya, lalu kita bisa menuliskan misalkan ini komponen print. Nah, jadi komponen ini di print atau di embroider atau di bordir ya, terserah nanti notnya itu mau apa. Nah, tapi kok nggak kelihatan. Nah, ini dia fungsi dari cut piece tadi. Cut piece ini menunjukkan atau simulasi saat nanti polanya di print. Nah, jadi saat di print nanti akan muncul nih tulisan komponen print, keterangannya seperti itu. Tapi garis ungunya ini nggak akan kelihatan saat di print teman-teman. Untuk menghilangkannya lagi, klik lagi cut piece-nya. Lalu F pattern apa ya, ini sering aku gunakan cuman aku bingung penjelasannya. Tapi biasanya teman-teman kalau kita terima file DXF atau import file DXF,
Itu yang muncul hanya outline-nya saja. Jadi kita untuk melihat inline-nya seperti ini, kita bisa menggunakan bantuan F pattern ini. Seperti itu, kurang lebih penggunaannya seperti itu. Tapi aku bingung menjelaskannya. Suatu saat kita praktekin aja teman-teman. Ya. Nah, lalu di sini kemarin udah aku singgung sedikit. Ini adalah navigasi ya teman-teman, dimana ini menunjukkan tools yang sedang aktif yang kita gunakan. Sekarang yang aktif adalah selection, maka di sini tulisannya selection. Kalau kita aktifkan notch, nah maka di sini adalah notch. Ini bisa membantu kita kalau kita lupa yang sedang aktif itu tools apa. Kita bisa lihat aja di pojok sini. Kita pilih circle, dia yang aktif circle. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu penggunaan menu bar yang ada di Lectra ini. Semoga penjelasannya nggak membuat teman-teman pusing dan cukup jelas. Tapi untuk lebih jelasnya pastinya akan kita praktekkan di video-video selanjutnya. Subscribe channel ini biar nggak ketinggalan tutorial mengenai Modaris dan tren fashion hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan akan aku bahas masing-masing tools dari Lectra ini. Dari F1 sampai dengan F8. Sampai jumpa di video selanjutnya.